berkenan hadir di diskusi kita kali ini. Karena ini tadi Mas Al cerita nih, udah sesi ke-6 ya, kelima atau ke-6 gitu kan. Ini mungkin aku akan buka dengan apa sih Green Jobs ini, dari apakah sudah sempat diceritakan juga di sesi-sesi sebelumnya. Ada yang mau sharing nggak ya? Em, Berdasarkan sesi-sesi sebelumnya atau juga berdasarkan pengetahuannya juga mungkin, apa sih Green Jobs itu menurut teman-teman? Nanti hadiahnya disiapin Mas Al, kasih pantun nanti. Asik. Monggo silakan teman-teman. Ini baru mulai udah langsung ditanya-tanya ya. Ada yang mau jawab raise hand atau mau open mic, mau di chat juga boleh. Ayo silakan teman-teman boleh melalui fitur chat. Kalau misalnya malu-malu ya Mas Vito ya. Iya betul. Tapi kalau berani mau open cam boleh banget ini. Ayo teman-teman. Kalau belum ada nggak apa-apa, kita mulai dulu, kita lanjut dulu nih. Berarti eh, nah, harapannya nanti di akhir sesi juga kita bisa jawab sama-sama sih apa sih sebenarnya jadi green jobs ini. Nah, kita mulai dari definisi yang cukup baku dulu kali ya teman-teman. Ini dimulai dengan ini ada macam-macam nih akhirnya, setiap organisasi memberikan penjabarannya masing-masing. Ini kalau menurut Indonesia dari em, Bappenas, Kementerian Bappenas di Indonesia, green jobs itu adalah pekerjaan yang berkontribusi untuk melestarikan atau memulihkan lingkungan dan mempromosikan pekerjaan yang layak berdasarkan satu atau lebih mekanisme. Ini ada mekanismenya, nanti ada banyak tuh, ada memiliki tugas-tugas khusus, ada keterampilan khusus, menerapkan proses ramah lingkungan, dan juga ada keluaran baik produk maupun jasa yang ramah lingkungan. Nah, cuman kalau dari sisi regional, dari ASEAN misalkan, menurut ASEAN, green jobs itu pekerjaan yang layak. Jadi nggak bisa cuma kerja sekedar kerja, tapi harus layak dan bisa berkontribusi untuk baik melestarikan maupun memulihkan lingkungan yang berasal dari sektor tradisional. Jadi kayak yang manufaktur, konstruksi, transportasi, maupun sektor-sektor yang baru seperti energi terbarukan dan efisiensi energi. Jadi nggak hanya yang rasanya green green aja kayak energi terbarukan, tapi juga bahkan di sektor-sektor yang kita biasa kenal kayak di bank, di manufaktur, di perbankan, di manufaktur, di konstruksi juga bisa ada aspek green jobs-nya. Kalau menurut lembaga internasional seperti ILO, International Labour Organizations, mereka bilang green jobs atau pekerjaan hijau adalah kerjaan yang memberikan kontribusi nyata dalam pelestarian atau pemulihan kualitas lingkungan. Nah, ini mulai dari sektor energi terbarukan, terus ada pengelolaan sumber daya, sampai sektor pertanian dan kehutanan. Nah, em, kalau kalau kita ngomongin lagi kayak si green job atau tenaga kerja hijau, workforce yang green, ini bisa kita lihat dari sudut pandang baik pekerja maupun sudut pandang perusahaan. Dari sudut pandang pekerja, itu pekerjaan-pekerjaan yang melestarikan atau memulihkan lingkungan. Ini em, secara tugas itu yang melaksanakan tugas-tugas yang ramah lingkungan. Jadi ini ada yang ngomongin pengelolaan limbah, ada konservasi hijau, ada agroforestry, keanekaragaman hayati, monitoring, evaluasinya juga, terus sampai ke green energy seperti pemeliharaan solar panel misalkan. Nah, eh, ada juga yang dari kita lihatnya bisa dari sisi keahlian. Jadi ada keahlian-keahlian tertentu yang kita bisa labeli keterampilan hijau atau keahlian hijau. Jadi ini cara menghitung karbon. Tadi kayaknya di sesi sebelumnya udah sempat ngomongin soal sertifikasi juga, soal gimana dari sisi bisnis bisa lestari juga, dan apa namanya. Jadi ini skill set yang akhirnya em, sangat spesifik. Bagaimana em, agrikultur itu bukan hanya monokultur atau sama terus dari awal sampai akhir, tapi ada rotasinya supaya tanahnya em, mengalami rotasi juga, dan unsur-unsur hara di tanamannya di tanahnya juga ada rotasi. Terus ada perencanaan produk yang eco-friendly, ada asesmen dari dampak lingkungan yang dilakukan oleh manusia juga.
Nah, dari sisi perusahaan, ini akhirnya mempromosikan pekerjaan-pekerjaan yang layak. Jadi perusahaan yang menerapkan misalkan teknologi dan praktek hijau atau green technology and practices untuk mengurangi jejak lingkungan atau jejak karbon. Ini ada contohnya ada manajemen 3R, reduce, reuse, recycle, implementasi regenerative agriculture, perusahaan pembangunan dan pengelolaan energi baru terbarukan. Dari sisi output hasil-hasil yang dibuat oleh si perusahaan ini itu menghasilkan barang atau jasa yang bertujuan untuk baik mencegah, mengurangi maupun menghilangkan kerusakan lingkungan. Ini mulai dari energi bersih, bahan daur ulang, produk organik, sampai bangunan hijau. Ini kalau kalau kita lihat dari sisi pendekatannya, akhirnya ada empat pendekatan yang kita lihat baik dari sisi tugas, keahlian, proses maupun dari output. Nah, kalau tadi kan bentuknya definisi dan sepertinya sangat-sangat rigid gitu ya. Kalau saya melihatnya juga sebetulnya begitu kita ngomongin jobs, ada aspek yang sangat menarik untuk teman-teman pahami yaitu dari sisi sebenarnya dari sisi mindset. Ini kita ngomongin kalau kami bilangnya sustainable mindset atau mindset yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya eh, dari sisi skill tapi juga dari sisi kerangka berpikirnya sendiri. Ini mulai dari sudut pandangnya yang em, sudut pandang yang eh, ekologis. Jadi kayak bagaimana kita ini melihat dan memahami tentang lingkungan hidup dan peran individu, peran kita ini di masalah yang ada dan di lingkungan. Terus juga ngeliatin soal sistem perspektif. Jadi ngelihatnya bukan hanya dari sisi individunya aja, tapi juga kita ngelihat bahwa kita ini hidup di dalam sebuah sistem dan bagaimana sistem itu bekerja dan pendekatannya jangka panjang. Begitu kita ngomongin sistem, ada yang ada aspek unsur makhluk hidup dan em, apa namanya yang tidak hidup juga. Dan ini ngeliatin keterkaitan antara sistem tersebut. Ada aspek spiritual intelligence juga, teman-teman apa rasanya akan lebih paham terkait ini juga. Bagaimana kecerdasan spiritual itu mencakup tujuan hidup, kesadaran, sama kesatuan alam. Ini yang terakhir gak kalah penting soal emotional intelligence. Gimana kecerdasan emosional itu meliputi inovasi, refleksi diri, dan kesadaran diri. Nah, ini semua kita bisa terjemahkan jadi tiga aspek yaitu um, thinking, being, dan doing. Jadi kayak mulai dari thinking atau cara berpikir, terus setelah itu bisa ke keberadaan atau being, yang akhirnya menghasilkan pemahaman yang luas tentang ekosistem dan introspeksi pada keberadaan kita juga. Dan ini akhirnya akan mendorong bagaimana kita sebagai manusia bertindak untuk kebaikan. Ini eh, ditulis oleh eh, ini disadur dari buku namanya Sustainability Mindset yang menulis Bu Amanda Katili ini salah satu anggotanya di S2P juga nih kalau saya nggak salah dari. Nah, kalau kita tarik lebih luas lagi, itu kita ngomongin green jobs, memang tadi kita saya bilang ada beberapa sektor yang memang sektor tradisional, ada beberapa sektor yang lebih fokus ke aspek yang sektornya green. Jadi ini kita ngelihat ada energi terbarukan, ada kehutanan dan penggunaan lahan, ada proses industri dan pengelolaan produknya, ada daur ulang di limbahnya, sustainable transport, transportasi yang berkelanjutan, pertanian-pertanian yang berkelanjutan dan tidak monokultur, ekowisata atau pariwisata yang berkelanjutan, dan juga pengelolaan daerah pesisir dan kelautan juga. Nah, terus ini kalau kita mau lebih detail lagi soal ngomongin potensi green jobs gitu teman-teman, ini mulai dari pekerjaan yang dasar, jadi petugasnya sederhana sampai rutin, dan itu bisa kita lihat ke dalam sampai ke yang profesor atau menciptakan teori dan karya orisinal inovatif. Ini aku nggak akan jelasin detailnya, tapi nanti teman-teman bisa baca sendiri bahwa sebenarnya dari sisi Indonesia juga udah memetakan nih kalau green jobs tuh bisa ada di berbagai jenjang atau di berbagai layer. Dan begitu kita lihat antara
jenjangnya sama contoh okupasinya atau contoh pekerjaannya, kita bisa ngeliat nih, oh kalau yang lintas sektor nih sangat tinggi. Ada yang di sektor pertanian, di sektor manufaktur, konstruksi, selain lintas sektor yang cukup tinggi juga di energi terbarukan, dan ada sumbangan sedikit juga dari teman-teman di jasa pariwisata. Nah ini saya juga nggak akan ngomongin detail, tapi ini kalau tadi contohnya adalah mulai dari yang tugas sederhana sampai yang sangat mendalam, itu mulai dari kita ngomongin di sustainability operator sampai team leader sampai supervisor juga. Dan ini akhirnya tugas yang dilakukan pun bisa berbagai macam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah green jobs ini hanya untuk lulusan dari science, dari teknologi, engineering, matematik, atau teman-teman yang dari lulusan IPA gitu, atau bisa juga untuk teman-teman yang lain nih. Ada yang mau coba kasih opini nggak? Kalau yang berhasil kasih opini bisa kasih opini nanti dikasih pantun sama Mas Al ya. Ada yang mau sharing dulu? Menurut teman-teman kira-kira ini cuma bisa untuk lulusan IPA atau STEM atau bisa juga buat lulusan yang lain-lain ya? Siapa yang udah ikut beberapa kali sesi mungkin mau jawab. Ada yang sudah menjawab tuh Mas Vito di Oh, chat. oh di chat. Oh maaf, bentar saya nggak bisa lihat chat lagi. Oh, Bentar. baik. Ini dari Mas Lukman Oh Nawabaik. bisa lain. Apa tuh lainnya, Kak Lukman? Mau kasih contoh nggak? Oh, contoh ekonomi, contohnya Kak ekonomi lingkungan. Oke, cakep. Yes, bener banget yang disampaikan Kak Lukman. Jadi em, STEM, STEM, Green Jobs ini bukan cuma untuk teman-teman yang lulusan teknik atau lulusan sains, tapi juga untuk teman-teman yang dari sosial, dari humaniora, dari seni, itu semua bisa masuk ke Green Jobs. Sebentar. Jadi em, Green Jobs bukan hanya untuk teman-teman yang kerja di STEM, tapi juga di teman-teman yang lain-lain bisa ikutan nih dan bisa em, ambil peran di Green Jobs ini. Jadi kita kalau lihat dan ini nyambung tadi kalau kita ngomongin soal ekonomi, sosial, politik, em, sekedar pengingat juga bahwa ada sustainable SDG, Sustainable Development Goals atau target pembangunan berkelanjutan. Dan ini kita ngomongin mulai dari poverty itu juga masuk, mulai dari education, gender equality, ini akhirnya semua bisa bisa masuk ke eh, sustainable aspect ini. Dan em, bahwa kalau kita ngeliatin satu perusahaan, eh, apa misalkan contohnya ya, perusahaan yang tadi bergerak di sektor energi terbarukan, gitu. Oke, ada engineer yang kita yakin banget ya engineer-nya itu atau ahli supervisor operator di solar panelnya adalah orang yang kerja di kita bisa labeli green jobs. Tapi customer service-nya, HR manajemennya, finance-nya, apalagi kalau dia punya sustainable mindset tadi dan dia kerja di sektor-sektor yang memang green, sebetulnya kita bisa juga bilang bahwa mereka tuh akhirnya adalah em, kerja di green jobs juga gitu. Dan ini akhirnya bisa sampai ke teman-teman yang di graphic design, di logistik, operation, semua lini dari sebuah bisnis bisa kita lihat sebagai green jobs. Ini akhirnya potensinya sangat-sangat luas, apalagi kalau kita punya eh, ditambah dengan si green skill set yang tadi saya ceritain sebelumnya. Ini begitu kita kombinasikan antara pekerjaannya dengan si green eh, eh, mindset dan skill set, kita ngeliatin bisa kayak misalkan di sisi pemasaran atau konsumsi bisa ngomongin green marketing specialist, gimana mengembangkan campaign atau kampanye yang mendorong konsumsi berkelanjutan. Kita ngomongin behavior change strategies, kita bisa ngomongin community engagement, ESG, spesialis juga rasanya udah banyak dibahas pada saat ngomongin sisi sertifikasi.
Tapi yang menarik juga misalkan dari teman-teman legal gitu, bagaimana teman-teman legal itu bisa menjadi ESG compliance officer atau teman-teman yang kerja di teman-teman yang belajar ekonomi tadi seperti yang disampaikan bisa ekonomi hijau, ekonomi bangunan, sustainability consultant, bahkan social entrepreneur pun bisa. Jadi kalau kita ngomongin potensi, potensinya sangat-sangat luas untuk teman-teman. Dan akhirnya saya mau coba tutup diskusi ini dengan yang lebih praktis gitu. Akhirnya kita mulainya dari mana sih kalau kita mau mulai mengarah ke green jobs? Jadi saran saya ada 5. Yang pertama adopsi sustainable mindset yang tadi disampaikan. Em, si 4 mindset tadi dan akhirnya 4 mindset tadi itu nyambung ke si em, thinking, being, dan doing. Terus bisa juga lanjut dengan eksplorasi network-network. Salah satunya sesi hari ini diselenggarakan bareng sama IS2P atau Indonesian Society for Sustainable Professionals. Teman-teman bisa ikutan juga. Ada Society for Renewable Energy atau SRE, ada FBCI juga yang cukup lintas sektor dan banyak membahas soal green jobs. Terus teman-teman juga bisa explore nih niche atau ketertarikannya teman-teman itu di secara spesifik di mana. Um, Selanjutnya lagi bisa juga upgrade baik untuk ngambil kelas-kelas, ngambil sertifikasi, atau juga ngambil studi lebih lanjut di master dan mulai aja dulu langkahnya dari yang kecil, kerja bareng, bikin portofolio, gabung di project, gabung di riset, gabung di inisiatif kecil baik di kampus maupun di komunitas. Nah, tadi kalau contoh komunitasnya saya sampaikan ada IS2P, ada FPCI, ini salah 4 dari banyak lainnya. Ada Green Welfare Indonesia juga, ada Society for Renewable Energy. Nah, sama kalau kita mau ngomongin skill set yang nyambung sama green, jelas ada Sustainability Excellence Associate ini kelasnya pelatihannya nanti bisa colek-colek juga sama Mbak Doti di sini juga ada. Em, Kalau mau lebih dalam lagi dan ngambil master yang terkait sama sustainability, bisa udah mulai banyak yang menawarkan nih, mulai dari yang eh, teknis gitu di renewable energy, di kehutanan, di eh, sustainable agriculture maupun yang dari sisi sosial humaniora, misalkan di UGM ada MBA, Master of Business Administration yang punya spesialisasi di sustainability. Di ITB juga punya MBA atau MM yang menawarkan hal serupa. Monash University di Indonesia di Jakarta juga menawarkan sustainability management. Ya, akhirnya em, green skills ini bisa juga dipelajari lebih dalam di kelas-kelas baik yang pendek maupun yang panjang. Dan kalau saya cerita sedikit, ya saya Vito dari Koalisi Ekonomi Membumi. Kita kerja banyak untuk ngedorong sustainable economics di Indonesia dengan angle-nya bioekonomi. Dan ini yang aku mau kasih lihat adalah aku punya tim ada berapa nih, sekitar 15-an, dan akhirnya background-nya beda-beda. Jadi kalau saya cerita MBA Sustainability dari UGM, ada teman-teman, ada tim tim yang memang lulusan dari sana, ada teman-teman yang lulusan dari psikologi akhirnya kerja di HR, ada teman-teman yang lulusan sosial politik kerjanya di advokasi, ada teman-teman yang lulusan teknik, ada yang lulusan finance, dan akhirnya bisa dari manapun lulusannya selama kita kita align dan kita eksplorasi bisa masuk juga ke green jobs gitu. Kalau dari saya cukup sekian, aku kembalikan ke Mas Al. Jadi nanti silakan kalau ada yang punya pertanyaan, monggo. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Vito. Wah, ini materinya bagus sekali ya. Kita jadi ada gambaran mengenai potensi mengenai green jobs. Terus tadi juga Mas Vito sempat menjelaskan mengenai prinsip-prinsip mindset dari sustainable ya. Nah, teman-teman, kita sekarang masuk di sesi tanya jawab. Nah, monggo silakan teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan, boleh banget bisa menuliskan di fitur chat, atau kalau misalnya mau raise hand dan bertanya langsung dengan Mas Vito, boleh banget ya. Karena ini kesempatan banget buat teman-teman bertanya langsung dengan Mas Vito.
Silakan. Ada yang mau bertanya duluan? Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Ini kalau misalnya belum ada yang bertanya, mungkin nanti saya bertanya duluan nih Mas Vito ya. Mau nggak Boleh sih? banget. Silakan gimana, Mas Al? Bebas. Oke, Mas Vito, boleh nggak sih dijelaskan ya, kira-kira sebenarnya eh, untuk tantangan terbesar dalam mengembangkan ekosistem green jobs di Indonesia sendiri itu seperti apa ya, Mas Vito? Kemudian itu apakah dari sisi regulasi, kemudian atau dari kesiapan SDM-nya itu sendiri, Mas Vito? Kalau menurut Mas Vito. Ya, kalau kita ngomongin tantangan memang ada ada mismatch antara kebutuhan yang dibutuhkan sama pemberi kerja dengan teman-teman yang em, lagi cari kerja. Em, makanya tadi saya cerita akhirnya pelatihan-pelatihan dan sertifikasi itu sangat sangat menarik untuk teman-teman eksplorasi karena sebetulnya di demand atau permintaannya itu ada dan kadang-kadang kami cukup kesulitan untuk em, mencari pekerja tuh dan em, ini juga ditambah lagi dari sisi kebijakan dari sisi pemerintah belum banyak eksplorasi soal green jobs ini. Rasanya yang baru mulai ya teman-teman di Bappenas sama mungkin di Kementerian Ketenagakerjaan gitu. Karena ini masih satu yang baru dan asik kali buat teman-teman. Padahal sebenarnya pekerjaan-pekerjaannya kan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada sebelumnya gitu, baik green maupun tidak green kayak HR. Dia tinggal tapi ditambahkan dengan satu skill set tertentu, akhirnya dia sudah bisa masuk ke dalam green jobs gitu. Baik, silakan teman-teman yang lain, ada pertanyaankah untuk disampaikan? Saya ada pertanyaan, Mas. Oke, silakan Mbak Gui. Ya, terima kasih kesempatannya, terima kasih Mas Vito penjelasannya. Saya Diana mau bertanya, yang pertama, sertifikasi itu kan sebenarnya disebutkan ya dari sesi kemarin gitu. Tapi pertanyaan saya, misal tadi Mas Vito cerita kalau gapnya itu kan masih besar ya. Sertifikasi itu tuh penting banget harus ada atau itu additional. Terus yang kedua, di sesi ini kan pesertanya tersebar nih ya di seluruh Indonesia gitu. Dan mungkin buat teman-teman sekarang remote work itu tuh lebih menarik dibandingkan offline yang mungkin masih terpusat di kota-kota besar. Gimana pendapat Mas Vito terkait green jobs tapi di remote terkhusus di Indonesia? Thank you. Oke, thank you Mbak Diana. Beberapa sertifikasi itu wajib, beberapa itu additional tergantung konteksnya dengan si pekerjaan gitu. Em, Misalnya kalau yang berhubungan dengan yang sangat teknis itu bisa jadi sertifikasinya jadi wajib. Sedangkan kayak tadi sertifikasi seperti yang Sustainability Associate dan lain-lain itu lebih ke opsional aja. Itu lebih untuk memperkuat kredensial, memperkuat apa ya? em, di- CV-nya teman-teman dibandingkan sama orang lain. Jadi kayak itu memperkuat, memvalidasi pengetahuan yang teman-teman eh, miliki. Beberapa kantor yang saya tahu bahkan kalau memang kandidatnya oke banget, mereka mau banget dorong mereka untuk bayarin sertifikasi-sertifikasi tertentu karena memang ada yang nyambung sama misalkan nanti pelaporan tahunan kalau kita ngomongin sustainability report, beberapa perusahaan diwajibkan oleh pemerintah untuk punya sustainability report dan itu ada kaidah-kaidah tertentu yang memang harus dipelajari itu sangat-sangat teknis. Eh, Terkait sama remote work, sepakat bahwa hmm, ya dari sisi pemberi kerja juga melihat remote work itu plus minus gitu ya, menarik karena satu sisi
akhirnya kan kita tidak perlu mempersiapkan tempat kerja yang besar, karena tempat kerja itu kan cost, kan. Tapi kita juga tahu bahwa efektivitas dari kerja offline itu masih tetap lebih tinggi daripada kerja remote. Sebagian pekerjaan sudah mulai remote, em, dan atau bentuknya masih kayak hybrid gitu. Secara konteks kalau kayak di kantor saya, kami kerjanya hybrid, jadi most of the time remote. Eh, kami tapi karena kami melihat tetap ada kebutuhan untuk offline meeting, jadi 1 2 kali seminggu itu masih ada offline meetingnya. Terutama untuk teman-teman yang, apalagi teman-teman yang harus berhadapan dengan partner, dengan klien, itu ya mau nggak mau pasti akan akan banyak keluar gitu, meskipun nggak ke kantor tapi akan ketemu dengan partner, dengan customer di luar, di cafe, di apa gitu ya. Teman-teman yang di belakang layar kayak contohnya apa ya, HR, finance gitu, masih lebih bisa dilakukan secara remote gitu. Jadi itu juga opsi sih. Nah, akhirnya em, harus ada yang dikorbankan itu, mau itu offline atau itu. Ini kayaknya pertanyaannya juga sudah lumayan banyak nih di chat box Mas Al. Iya benar, Mas Vito. Mbak Diana sudah terjawab ya berarti ya. Baik. Nah mungkin sebelum pertanyaan ke ini ya di chat, ada yang mau berani bertanya secara langsung mungkin? Monggo, ada nggak? Ada yang mau raise hand mungkin teman-teman? Atau kalau nggak nanti saya mulai dari pertanyaan yang di chat ya. Baik. Kayaknya belum ada yang berani lagi Mas Vito. Saya bacakan dulu ya. Dari Mbak Eka Dwi Jayanti, Universitas Ma'arif Lampung. Izin bertanya, kira-kira apa aja contoh green jobs yang paling diminati saat ini dan bagaimana prospeknya di masa depan? Oke, em, kalau ngeliatin potensi tadi, saya kutip risetnya teman-teman dari Bappenas, Badan Pembangunan Nasional, di pemerintah pusat, memang satu yang potensinya sangat tinggi itu di energi terbarukan. Em, tapi juga sebenarnya ada satu potensi lagi yang cukup tinggi tadi, yang lintas sektor. Jadi lintas sektor tuh crossroad antara energi terbarukan misalkan, atau kayak perbankan dengan ekonomi, dengan lingkungan, terus sosial politik yang seperti itu. Dan itu cukup tinggi juga. Tapi bukan berarti yang lain-lain tuh nggak ada, karena ya kita di di Indonesia dengan bentuk negaranya yang kepulauan, negaranya yang cukup agraris, tapi didorong untuk menjadi negara yang mulai mendorong ke arah industrialisasi. Jadi ada sangat banyak potensi juga di sana gitu. Nah, tapi ya kita harus tetap ngeliatin juga em, apa ya, lingkungan, bukan lingkungan. Kondisi di dunia yang mana ekonomi lagi banyak yang turun juga gitu. Jadi meskipun meskipun potensinya sebenarnya cukup tinggi, tapi karena secara umum ekonomi dunia ini retracted atau menurun, ya akhirnya potensi itu belum bisa terbuka secara maksimal gitu. Dan ini prospeknya ya nanti, kalau kalau saya pribadi ngelihatnya arahnya akan makin banyak ke sana. Eh, Bukan hanya untuk di satu bidang, satu pekerjaan seperti sustainability officer atau apa, tapi juga mulai masuk ke keseluruhan em, lini bisnis tadi, bukan hanya untuk pelaporan, tapi arahnya nanti udah makin meluas ke pekerjaan-pekerjaan lain. Ini aku jawab masing-masing atau gimana, Mas Al? Boleh, Mas Vito? Ada pertanyaan kedua ya. Iya, Maaf saya agak terlambat puasa ini. Pertanyaan saya adalah, bagaimana potensi green jobs di potensi Indonesia di green sektor jobs. energi terbarukan? Potensinya kayak aku bilang tadi ya, potensinya sangat-sangat tinggi ya, terutama untuk energi terbarukan. Dan begitu kita ngomongin energi terbarukan, bukan hanya jangan hanya berpikir di
teknis energi terbarukan seperti engineer, tapi juga seluruhan komponen, jadi eh, manajemen, HR, finance itu semua eh, bisa lebih arahnya kan potensinya akan ke sana gitu. Dan itu kalau teman-teman punya mindset yang nyambung dengan sustainability, apalagi punya sertifikasi, akan jadi nilai plus untuk si industri atau sektor energi terbarukan itu gitu. Apa keterampilan utama yang harus dimiliki mahasiswa agar bisa bersaing di bidang green jobs? Em, Kalau saya nyambung ke yang 4 poin yang saya sampaikan sebelumnya tadi, jadi sebenarnya eh, yang cukup penting juga sebenarnya tentang point of view atau cara berpikir gitu. Yang pertama, cara berpikir yang ekologis, jadi memikirkan ya, itu share ulang ya. Cara cara berpikir yang ekologis itu maksudnya kita hidup ini, eh, kita harus punya pemahaman tentang lingkungan hidup. Yang kedua, dan ini cukup penting juga, yaitu sistem perspektif atau sistem thinking sebenarnya. Jadi kayak kita tuh hidup nggak sendirian, kita hidup di dalam sebuah sistem, dan memahami bagaimana sebuah sistem itu bekerja dan saling berkaitan itu sangat-sangat penting. Itu nanti akhirnya teman-teman jadi punya pandangan bahwa segala sesuatu itu saling berkaitan. Kayak tadi contohnya, kalau saya ngomongin green jobs di energi terbarukan, jangan hanya mikir bahwa energi terbarukan itu engineer, tapi karena ada faktor-faktor pendukung lainnya seperti HR, manajemen dan lain-lain. Dan itu nggak akan bisa berdiri tanpa faktor lain misalkan. Dan itu pemahaman sistem itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi em, makin ke depan ini, bahkan kalau kalau di terutama di Indonesia, bahkan sebelum ke pemahaman sistem, eh, pemahaman tentang rasion pemahaman pemahaman rasional dan logis yang terstruktur itu juga sangat-sangat dibutuhkan. Dan em, kalau saya pribadi melihat masih banyak yang bisa didorong bahkan aspek logika berpikir itu. Pemahaman yang cukup penting juga tentang spiritual intelligence juga. Jadi bukan hanya pemahaman teknis, tapi pemahaman eh, keseimbangan dengan spiritual. Eh, jadi akhirnya nyambung dengan tujuan hidup, bagaimana kita hidup bisa berkesadaran, dan bagaimana keterhubungan kita dengan alam itu sangat-sangat penting. Dan ya yang terakhir juga soal si emotional intelligence juga juga sangat penting. Tapi dari Baik. Untuk ya gimana pertanyaan Mas Al? selanjutnya dari Mbak Nela ya. Izin bertanya, di Indonesia sendiri green job ini masih belum banyak disosialisasikan di industri atau perusahaan. Baru ada beberapa perusahaan di Indonesia yang benar-benar sudah menerapkan sustainability. Bahkan sesi sebelumnya dijelaskan masih banyak yang belum memiliki sertifikasi sustainability. Bagaimana untuk kami sebagai generasi yang masih muda, yang masih baru untuk beradaptasi dengan potensi green jobs yang tersedia? Sedangkan di beberapa perusahaan masih belum menerapkan sepenuhnya terkait green jobs. Selain itu, apakah pemerintah seperti Kemnaker ataupun BNSP sudah menyediakan fasilitas terkait sertifikasi profesi di bidang green jobs? Mas Vito. Yes, nah justru kalau aku lihat, karena teman-teman punya kesempatan untuk ikut em, diskusi kita hari ini dan melihat bahwa ada cukup besar potensinya, teman-teman bisa curi start gitu. Bahkan industri baru mau eksplorasi atau mulai mendorong ke arah sana, teman-teman bisa lihat di di level dunia internasional, arah trennya sebetulnya ke sana. Jadi cepat atau lambat nanti Indonesia akan ke arah sana. Kenapa? Nyambung ke pemahaman sistemik, Indonesia tidak berdiri sendiri. Indonesia berhubungan dengan eh, dunia luar dan negara-negara lain gitu. Trennya ke arah sana, otomatis nanti Indonesia mau nggak mau, kalau dia mau maju, ya akan bergerak ke arah sana. Dan ini akhirnya kalau teman-teman bisa colong curi start gitu ya, em, itu teman-teman jadi punya opportunity atau kesempatan yang lebih baik dari teman-teman yang lain yang ikutan tren. Bayangkan misalkan teman-teman kalau di
lima tahun yang 5 7 tahun yang lalu kan kita ngeliatin ada startup boom, tech boom gitu ya. Bayangkan teman-teman belajar belajar IT di masa sebelum tech itu booming gitu. Karena pada saat sebelum tech itu booming, yang booming justru em, apa namanya sektor perminyakan. Pada saat sektor tech booming, sektor perminyakan turun. Nah, makanya teman-teman kalau bisa melihat oh potensi yang ke depan itu kemana dan akhirnya mengejar ke sana akan lebih baik untuk teman-teman bisa mendapatkan em, opportunity yang lebih baik. Nah, kalau dari sisi pemerintah, BNSP dan lain-lainnya aku nggak tahu lagi terus terang. Makanya tadi beberapa sertifikasi yang atau pembelajaran yang aku sampaikan justru bentuknya dari swasta gitu sih. Karena dari sisi itu ya panjangannya ya. Sustainability Excellence Associate itu juga dan ada beberapa tingkatannya juga dari swasta. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, wah ini masih ada cukup banyak pertanyaan nih, Mas Vito. Pak Vito izin bertanya, banyak perusahaan mulai menerapkan prinsip keberlanjutan, tapi bagaimana cara kita tahu apakah itu benar-benar green atau cuma greenwashing aja? Menarik sekali ini. Bagaimana cara kita tahu apakah ini benar-benar green atau cuma greenwashing itu? hmm, kalau kalau saya ngelihatnya di seberapa dalam eh, green mindset dan green processes itu dilakukan di sebuah lini bisnis dan apakah itu hanya berhenti di eh, tim komunikasi, tim marketingnya, atau eh, di green aspek itu bahkan bisa masuk sampai ke lini bisnisnya atau lini bisnis utama atau core bisnis dari si sebuah perusahaan itu. Dari situ kita bisa melihat apakah ini effort yang sia-sia atau hanya untuk greenwashing saja atau betul-betul mereka em, mengarah ke green. Karena teman-teman juga harus sadar bahwa sebuah perusahaan, apalagi perusahaan besar itu tidak bisa langsung berubah gitu secara cepat semalam gitu dan itu membutuhkan proses ada nuance atau ada gray area di aspek itu juga gitu dan akhirnya jangan sampai kita melabeli greenwashing untuk teman-teman industri yang mau perlahan-lahan masuk ke pendekatan green. Nah, itu kenapa akhirnya pembelajaran dan skill set itu jadi penting supaya mereka nggak salah arah gitu. Karena kadang-kadang mereka juga bingung mau mulai dari mana dan membutuhkan tim yang solid untuk memulai mengarah ke green aspect itu sendiri. Baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Vito ya. Ada pertanyaan dari Mas Edi Rudiana Arif. Pertanyaannya, apakah kurikulum pendidikan tinggi saat ini sudah mendukung terciptanya lulusan yang mampu bersaing di sektor green economy dan green jobs? Kurikulum tersebut modelnya seperti apakah yang ideal, Mas Vito? Hmm, em, kurikulum kalau pertanyaan pertamanya belum terlalu gitu. Dan itu paling gampang nanti teman-teman bisa ngeliatin kurikulum seperti apa sih. Nah, ini contekan mungkin kali ya. Kalau teman-teman belum mau berkomitmen jangka panjang untuk ambil master di bidang keberlanjutan atau sustainability atau green, teman-teman bisa lihat sih kurikulum atau modulnya itu seperti apa sih yang dipelajari di em, apa namanya jenjang pendidikan selanjutnya itu dan itu teman-teman bisa mulai belajar dari sana dan komparasi dengan kurikulum masing-masing universitas atau pendidikan tinggi yang teman-teman jalani apa nih yang bolong tuh ya itu rasanya untuk curi start atau untuk mulai tanpa komitmen yang besar aku mengarahkan seperti itu sih dari aku sempat sekilas juga ngeliatin
di beberapa website itu mereka kan mencantumkan juga apa yang akan dipelajari kurikulumnya seperti apa. Ya, itu nanti teman-teman bandingkan, oh aku udah pernah belajar belum ya ini. Eh, gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Dwi dari UPI. Green job sering dikaitkan dengan industri besar seperti energi atau manufaktur. Tapi apakah ada peluang nyata juga untuk mahasiswa dari bidang non-teknis seperti ekonomi, sosial, dan pendidikan? Yes, Mas Dwi tadi aku udah sempat cerita juga bahwa em, jadi green jobs itu bukan hanya untuk industri yang sifatnya green, tapi bisa juga untuk industri yang tradisional. Jadi industri yang em, dari sisi manufaktur, perbankan, dari sisi apa tadi transportasi dan lain-lain sebagainya. Nah, begitu kita ngomongin non teknis kayak ekonomi, sosial, pendidikan, ya contohnya tadi Mas Dwi cerita soal energi atau energi terbarukan gitu ya. Ya, energi terbarukan itu bukan hanya butuh skill dari sisi engineering, tapi kan juga butuh sisi dari teman-teman ekonomi dan sosial, dari pendidikan, dari sisi manajemen, si energi terbarukannya ada di satu lahan yang berdekatan dengan masyarakat, jadi itu butuh aspek sosial, butuh community development juga di situ supaya supaya tidak terjadi konflik sosial, bagaimana kita bisa harmonis di antara hidup di antara bermasyarakat, antara si perusahaan dengan si masyarakatnya, aspek pendidikan, aspek HR, resource itu pasti akan pakai juga gitu. Jadi jawabannya nggak hanya untuk teman-teman yang ada di engineering aja, tapi juga ini adalah sebuah peluang nyata untuk teman-teman yang ada di eh, jurusan-jurusan lain. Gitu. Baik, ini tadi juga ada pertanyaan ya dari Mbak Mela, tapi sebenarnya juga sudah dibantu Hmm. jawab Hey, Mas thank you Mbak Vito. Doti udah bantu jawab. Dibantu jawab Mbak Doti terkait sama sertifikasi profesi tadi ya. Green Job Hmm. sudah ada sertifikasi profesi yang difasilitasi Kemenaker dari BNSP sesuai dengan requirement profesinya gitu. Namun seperti yang sudah disampaikan Mas Vito tadi juga ya terkait sama mindset dan essential knowledge terkait sustainability menjadi competitive advantage. Baik, untuk selanjutnya Mas Vito masih ada lagi pertanyaan nih dari Mbak Angelina. Jika saya sudah mengetahui sedikit mengenai penyusunan sustainability report berbasis GRI standar, apakah hal tersebut dapat digunakan untuk apply pekerjaan di Green Jobs? Bisa banget. Apalagi kalau si JR itu kan ada kelas-kelasnya kan, dan itu bisa diikutin. Kalau aku nggak salah tuh ada sertifikasinya juga. Itu kalau Kak Angelin apply untuk jadi sustainability officer dan lain-lain itu sangat-sangat berguna banget sih. Em, saya saya bukan orang yang menuhankan sertifikasi. Jadi sertifikasi itu kalau buat saya hanya sebuah cara atau validasi untuk em, memahami atau memvalidasi pengetahuan yang teman-teman butuhkan. Tapi memang di beberapa pekerjaan yang sangat teknis, seperti saya bilang, eh, membutuhkan sertifikasi atau paling tidak pemahaman tentang sertifikasi tersebut gitu. Jadi itu kalau kalau saya melihat itu udah sebuah arah yang tepat gitu. Apalagi untuk mengarah ke green job ke sustainability officer itu cocok banget sih. Oke, Mas Vito. Mas Vito, ini sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya juga jadi tertarik nih. Ini kan Mas Vito juga Yes. bagian dari koalisi ekonomi membumi ya, Mas Vito ya. Nah, kira-kira apa aja sih yang dikerjakan oleh teman-teman dari koalisi ekonomi membumi dan kenapa tertarik untuk masuk ke situ? Challenge-nya apa, Mas Vito di sana? Loh, ya, jadi koalisi ekonomi bumi itu adalah sebuah koalisi atau gabungan dari 29 organisasi. Kami kerja bareng-bareng untuk mendorong sebuah ekonomi baru di Indonesia gitu kali ya, yang lebih membumi, yang lebih
bukan hanya meningkatkan kesejahteraan, tapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan juga sosial. Em, Kita kerja dari sisi kebijakan dan dari sisi em, dunia pasar atau market gitu. Dari sisi kebijakan, kami banyak kerja bareng sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Em, di sisi market, kami banyak kerja bareng sama perusahaan-perusahaan yang em, berada di, kalau kita ngeliatin rantai nilai itu adanya di tengah. Jadi perusahaan-perusahaan processing kalau kami bilangnya yang bisa menyerap lebih banyak apa yang diproduksi oleh teman-teman petani di tingkat hulu dan bisa disampaikan atau dijual ke hilir. Nah, bentuk organisasinya itu macam-macam. Ada yang yayasan, ada yang PT, ada yang em, media, ada bahkan sampai ada satu kampus. Tadi kayak dari teman-teman dari Wika, Wika itu juga bagian dari namanya koalisi ekonomi bumi itu. Nah, akhirnya dan ini juga nyambung kenapa perlu kerja bareng, nyambung dengan tadi pemahaman soal sistem thinking dan sistem perspektif karena banyak sekali pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan secara sendirian. Kita butuh banyak kawan untuk dorong sesuatu yang baru dan terutama yang sangat kompleks gitu. Nah, em, dan itu akhirnya kita kerja bareng. Tapi kerja bareng itu kan gak gampang ya. Kayak teman-teman kalau kerja bakti di RT aja itu ada yang harus mengarahkan, ada yang membantu logistik, ada yang membantu menyiapkan peralatan dan itu akhirnya eh, sama juga terjadi di kami di Polisi Ekonomi Bumi. Kalau saya tuh di tim sekretariat atau tim backbone kalau kami bilangnya, di mana kami yang membantu memastikan bahwa organisasi-organisasi ini tuh kerja bareng dan bisa fokus untuk mencapai tujuan bersama kita karena ya masing-masing organisasi kan juga punya visi dan misinya masing-masing. Mereka sepakat untuk kerja bareng-bareng di koalisi ini dan untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Jadi itu juga satu PR tersendiri gitu. Gitu Mas Al. Tantangannya apa Mas Vito? Oh, tantangannya ya, ngedorong orang untuk kerja bareng tuh nggak mudah. Jadi karena beda dengan teman-teman misalkan yang ada di kampus gitu. Kalau dosen bisa bilang kamu ikutin saya, kamu masuk kelas, kalau nggak nilai kamu jelek gitu ya. Atau bos kalau di sebuah perusahaan, sebuah supervisor atau atasan bisa bilang bahwa ayo kamu kerja, kalau nggak nanti kamu saya pecat, pun gitu lah ya. Kalau kita kan kerja koalisi nggak bisa kayak gitu karena kita kerjanya berdasarkan em, apa ya kita kerja bareng-bareng tapi on a voluntary basis jadi basisnya kan basis voluntary. Ya kalau mereka lagi pengen kerja ya kerja kalau enggak ya enggak jadi kita harus tetap memastikan bahwa gimana nih teman-teman bisa punya motivasi atau dan saya bilang teman-teman maksudnya organisasi-organisasi ini bisa tetap punya motivasi kalau pada saat mereka lagi down ya kita bantuin semangatin kalau mereka lagi semangat kerja ya di tim backbone atau tim sekretariat ini harus bisa ikutin pace kerjanya si anggota-anggota itu. Gitu. Wah, siap nih. Jadi kita ada gambaran juga nih mengenai koalisi ekonomi membumi ini, Mas Vito. Nah, silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi kah dengan Mas Vito? Oke, sepertinya masih belum ada pertanyaan lagi, Mas Vito. Eh, Kalau ngomongin soal potensi green jobs, Mas Vito, eh, kan pasti kita akan membahas juga terkait sama peluang ya. Pertanyaan saya tuh lebih ke ini sih, Mas Vito. Apakah peluang dari anak-anak muda yang tinggal di luar kota besar itu, misalnya kayak di pedesaan, kemudian kayak di kawasan industri kecil kayak gitu, peluangnya seperti apa, Mas Vito? Hmm, Peluangnya kalau terutama kalau kami di konflik ekonomi bumi, kami ngelihat peluang itu sangat besar karena di satu sisi teman-teman banyak yang mendekat ke kota-kota besar ya karena pekerjaan ada di sana. Tapi di sisi lain juga
pekerjaan-pekerjaan seperti di sektor pertanian itu makin makin aging atau makin menua gitu. Para pekerjanya itu makin menua. Jadi sebenarnya ada satu ada satu kebutuhan untuk mengisi mengganti pekerja-pekerja tersebut dengan pekerja-pekerja yang eh, lebih muda dan itu teman-teman yang em, punya pendidikan dan akhirnya kan bisa menerapkan pendidikannya di em, di daerah-daerah tersebut gitu dan itu yang awalnya tadinya misalkan petani-petani bertani kopi, petani coklat tanpa eh, pemahaman yang mendalam, teman-teman yang sekolah akhirnya dan punya mengenyam pendidikan tinggi bisa punya pemahaman yang lebih mendalam, bisa bisa memahami cara pertaniannya dengan lebih baik dan itu potensinya akan sangat sangat besar gitu ke arah sana dan bukan hanya di sektor pertaniannya tapi juga di sektor pengolahannya itu kayak itu kenapa eh, Camp banyak bekerja bareng sama perusahaan-perusahaan pengolahan dan itu bukan hanya yang ada di kota-kota besar tapi juga ada di kota-kota kecil gitu. Jadi eh, karena kami percaya bahwa eh, pengolahan atau pemrosesan itu sebaiknya dilakukan di makin dekat dengan sentra produksi. Nah, cuman teman-teman juga harus paham bahwa em, nggak semua itu harus dari hulu sampai hilir ada di ada di sentra produksi gitu. Bayangkan seorang petani, misalkan petani yang punya 1 hektar lahan karena mayoritas pertanian di Indonesia tuh diisi sama petani-petani kecil yang punya tanah kurang dari 5 hektar gitu. Kalau di petani tersebut harus memikirkan bagaimana cara menanam, bagaimana cara memetik, bagaimana cara pemrosesan kopi itu menjadi green beans, nanti dari green beans di roasting, dimasak supaya wanginya keluar. Terus setelah itu harus mikirin packaging, marketing, terlalu banyak yang dipikirkan gitu. Nah, tapi kalau 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 bisa fokus, jadi yang petani fokusnya ke pertanian, yang kerjanya roasting fokus di roastery, yang jualan fokus di jualan, itu akan jadi lebih baik dan itu kan skill set yang berbeda gitu dan teman-teman apalagi kalau applying green mindset dan green skill set jadi lebih bisa punya daya tawar yang lebih tinggi dan harganya bisa jadi lebih tinggi bukan hanya dari sisi kualitas tapi juga dari sisi keberlanjutannya. Jadi harapannya em, nggak semua orang kerja di kota, tapi juga kesejahteraan itu menyebar sampai ke pedesaan dan pelosok. Itu. Jadi sebenarnya untuk peluang sendiri juga nggak terbatas ya, Mas Vito ya, dari kota-kota besar aja, Ya. tapi sebenarnya dari kota-kota semacam pedesaan pun juga masih terbuka ya peluangnya ya, Mas Vito ya. Baik. Mas Vito, ini kan kita juga para mahasiswa sekarang kan juga sudah mulai terbuka ya dengan isu lingkungan gitu. Tapi kadang tuh mereka masih belum tahu ya bagaimana caranya menjadikan menjadi sebuah peluang kerja gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih cara mengubah kepedulian terhadap tenaga lingkungan menjadi karir nyata di sektor hijau itu sendiri, Mas Vito? Hmm, Kalau aku yang paling gampang mungkin dengan lebih banyak eksplorasi dan gabung ke komunitas kali ya. Karena akhirnya di situ juga em, peluang-peluang itu atau informasi-informasi itu bisa didapatkan. Karena di sisi lain kita teman-teman bisa bilang bahwa "Oh iya ini kita sulit cari peluang, tapi di sisi lain juga teman-teman yang eh, pelaku usaha atau yang punya yang butuh tim, butuh orang itu juga kadang-kadang kesulitan cari cari tim dan staff dan biasanya mereka akhirnya akan pakai pendekatan oh ya kita posting di sosial media, kita posting di komunitas-komunitas. Jadi akhirnya tergabung di komunitas-komunitas itu jadi penting gitu buat teman-teman supaya dapat informasi yang eh, bisa jadi tidak atau sulit didapat. Baik, silakan teman-teman. Ada yang ingin bertanya lagi dengan Mas Vito? Ini pertanyaannya cukup
beraneka ragam ya Mas Vito ya. Boleh, 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 nggak apa-apa. Aman aja mau nanya yang lain-lain juga, eh, mau konsultasi juga boleh. Masih punya waktu sekitar setengah jam kali. Iya, masih ada setengah jam kurang lebih. Teman-teman, monggo silakan kalau ingin bertanya, boleh raise hand. Atau kalau misalnya masih malu-malu, boleh juga untuk menuliskan di fitur chat ya. Nanti insya Allah akan saya bacakan dan nanti dibantu dijawab oleh Mas Vito. Baik. Yang tadi juga kayaknya beberapa ada yang sempat menanyakan link presensi ya. Nanti ditunggu dulu ya teman-teman ya. Nanti biasa di akhir sesi yang akan kita bagikan untuk link presensinya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin silakan teman-teman. Kalau nggak ada nanti saya mau tanya lagi nih Mas Vito. Baik, Mas Vito, ini kan bagi mahasiswa yang kira-kira tertarik ya memulai usaha berbasis keberlanjutan ini gitu. Langkah sederhana apa sih yang bisa dilakukan agar bisnisnya bisa tetap ramah lingkungan gitu, namun juga bisa tetap kompetitif ya tentunya. Seperti apa, Mas? Bagaimana sebuah bisnis bisa tetap kompetitif dan ramah lingkungan? Betul. Hmm, Kalau aku rasa mulainya pelan-pelan sih. Dan mulai pekerjaannya akan sangat berat karena di satu sisi akan dituntut untuk ini dan itu, tapi di sisi lain harganya harus bisa bersaing dengan teman-teman yang praktiknya konvensional dan akhirnya jadinya yang bisa dilakukan juga adalah mengedukasi eh, si customernya gitu, kayak kenapa sih harga kita tuh mahal gitu. Atau harga kita tuh tidak bisa bersaing yang bisnis konvensional. Oh ya karena kita misalnya, oh ya karena kita bayar staffnya UMR, karena minimal ya UMR, karena kita menerapkan praktik-praktik keberlanjutan dan itu sebaiknya bukan hanya kalau 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 di kalau sebagai individu kan apa yang kita lakukan itu pertama hal-hal baik itu ya udah biar kita aja yang tahu. Tapi kalau sebagai perusahaan itu harusnya diceritakan juga ke customer supaya customer tuh tahu bahwa usaha ini tuh bukan tamak gitu mentang-mentang ini tuh hijau jadi mahal, tapi memang karena ada biaya yang harus dibayar kalau kita memang em, menjadi bisnis yang hijau gitu, karena akhirnya jadi masyarakatnya juga jadi pelan-pelan jadi tersadar bahwa oh iya kita tuh nggak bisa semua tuh serba murah gitu, ada harga yang harus dibayar dan akhirnya kenyamanan-kenyamanan tuh eh, datang karena eh, bisnis yang kita lakukan ini tidak berkelanjutan. Begitu kita bergeser ke berkelanjutan ya harganya bisa jadi tidak sekompetitif sebelumnya. Baik. Teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada nih, mungkin uh, kita boleh bertanya juga kali ya Mas Vito ya, ke Boleh teman-teman ya. dong. Nah, Ayo kita bertanya ke teman-teman. teman-teman, apakah udah ada bayangan ya atau aspirasi mau bekerja di sektor green jobs apa? Kemudian kenapa memilih sektor itu? Namun kalau siapa yang mau menjawab, mungkin berkomentar juga boleh melalui fitur chat. Monggo, teman-teman. Ada yang berani raise hand mungkin? Adakah teman-teman? Wah ini kayak masih pada malu-malu nih, Mas Vito. Iya nih. Mungkin juga kayak aku juga jadi pengen tahu siapa yang setelah dengar sesi ini apa yang teman-teman jadi terpantik untuk apa yang teman-teman ingin lakukan setelah ini kali ya. Wah ini malah ada pertanyaan yang masuk nih, Mas Vito. Dari Mas Devin Dwi Seputro. Adakah contoh-contoh atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk edukasi konsumen terkait produk kelanjutan?
Em, kalau kalau kita ngomongin kalau kalau kita ngomongin edukasi, nanti bisa ngobrol juga banyak sama teman-teman yang em, belajar ilmu marketing dan ilmu manajemen gitu. Karena em, perjalanannya akan sangat panjang. Kita bisa mulai dengan meningkatkan awareness-nya dulu. Jadi kayak penyadar tahuan. Maksudnya saya jadi berat banget ya. Kayak meningkatkan awareness-nya dulu dari si konsumen itu bahwa em, misalkan produk yang kita pakaian yang kita produksi ini menggunakan pewarna-pewarna alam loh gitu, dan akhirnya dari situ nanti mereka bisa jadi lebih engage dengan bisnis kita. Mereka bisa lebih nanya, oh pewarna alamnya seperti apa, dan situ kita bisa jelaskan lebih detail bahwa pewarna alam tuh em, tekniknya bisa macam-macam, jenisnya bisa macam-macam. Dari situ nanti harapannya si konsumen bisa jadi lebih paham tentang proses keberlanjutan yang kita lakukan, dan itu akan sangat dinamis karena yang saya bayangkan si perusahaannya sendiri itu kan juga berproses. Kita nggak akan bisa langsung 100% semua baik gitu. Jadi pada saat kita berproses, kita juga menceritakan prosesnya, menceritakan gagalnya ke konsumen, dan akhirnya jadi konsumen tuh jadi punya pemahaman, oh ternyata praktek keberlanjutan tuh juga sebuah proses gitu. Jadi nggak bisa langsung tek jadi, em, dan butuh proses. Baik, sudah terjawab ya, Mas Devin. Ini selanjutnya ada Mbak Mela. Saya mau mendukung lembaga pelatihan saya mau mendukung lembaga pelatihan saya untuk support SDM perusahaan di bidang green jobs. Karena kebetulan saya bekerja di lembaga pelatihan swasta yang sangat mendukung di bidang sustainability yang sudah dilakukan seperti pelatihan di bidang kehutanan berkelanjutan sawit, berkelanjutan dan sebagainya. Oh, Mbak Mela ini mau open cam kali ya? Open mic? Yang kalau saya sedikit jawab, kalau Mbak Mela nggak mau open mic, yang paling gampang sih kerja bareng sama teman-teman dari IS2P ya. Mbak di sini ada Mbak Doti juga sebagai pengurus IS2P, dan nanti bisa bantu share juga informasinya dan potensi kerjasamanya, karena sebagai wadah sustainability profesional. Ya, karena sustainability aspek itu sangat banyak ya, ada sustainable finance, ada yang ngomongin dari sisi land use, ada yang ngomongin dari sisi reporting, macam-macam banget, konservasi dan lain-lain. Jadi nanti Mbak Mela bisa eksplorasi em, skill set keberlanjutan apa sih yang ingin ditawarkan di lembaga pelatihannya gitu, karena skillnya sangat-sangat banyak, dan nanti bisa eksplorasi kerja bareng juga. Kayaknya Mbak Roti masih ada di sini tuh, silakan dicolek aja tuh, Bu. Apa yang namanya? Oh tuh deh, tim Green Jobs kayaknya itu. Apa tuh deh Mbak Roti? Sudah dijawab Mbak Doti. Siap, Mas itu. Baik, dari Mbak Angelina juga bertanya kembali, Mas Vito. Apakah dunia perbankan di Indonesia telah memiliki unit tersendiri terkait sustainability? Mas Vito? Sepertinya Mas Vito nge-lag ya. Oke, sepertinya jaringannya nggak stabil ya, belum stabil. Oke, baik. Nggak apa teman-teman, kita sambil menunggu Mas Vito ya. Jadi kayaknya Halo? ada di atas juga. Oi, Halo, ya. halo, cek, cek. Halo Mas Vito, iya, iya. Iya, ngomongin uang, internetku langsung putus. Iya. Ada sabotase ini Mas Vito. Enggak. Kalau terkait perbankan, sebenarnya gini, nanti Mbak Angelin bisa cari.
peraturan OJK tentang pendanaan berkelanjutan. Misalnya 2019 atau 2020, aku agak lupa. Nah, jadi akhirnya di OJK memandatkan untuk teman-teman perbankan konvensional, bank-bank lah pada umumnya, untuk punya em, effort ke arah sustainability. Nah, ini bentuknya kalau dari kami, aku di camp ngobrol dengan beberapa perbankan, itu em, mereka effortnya bisa jadi beda-beda gitu. Aku boleh sebut merek nggak sih di sini atau kayak kalau nggak merek, ada salah satu bank 3 huruf biru, itu effortnya lebih banyak ke CSR misalkan. Bank besar juga berwarna merah 4 huruf, itu mereka banyak mendanai pelaku usaha startup yang bergerak di isu sustainability, renewable energy, ada juga yang fokusnya di community empowerment, women empowerment. Jadi nanti lumayan banyak tuh ininya apa namanya, penerjemahannya dari si peraturan OJK tersebut. Jadi kalau ditanya, jawabannya sudah mulai, meskipun masih belum terkonsolidasi. Jadi karena setelah peraturan itu muncul, bank-bank itu juga, nah ini opportunity buat teman-teman, bank-bank juga kesulitan. Bank yang biasanya backgroundnya perbankan, investment, manajemen, akhirnya didorong untuk belajar eh, soal impact secara umum atau soal ya impact di aspek green, dan bagaimana sebuah perusahaan itu bukan dituntut bukan hanya punya em, apa ya, catatan yang baik dari sisi finansial, tapi juga memiliki impact yang baik. Arahnya udah ke arah sana, cuman emang it's a ongoing proses gitu sih, Kak Angelin. Baik. Eh, untuk selanjutnya, monggo silakan. Masih ada lagi kah pertanyaan, teman-teman? Kita masih punya waktu sekitar 16 menit ya, Mas Vito. Silakan teman-teman. Apabila ada pertanyaan, boleh banget untuk dituliskan di fitur chat atau mau raise hand, masih ada kesempatan ya teman-teman untuk bertanya langsung dengan Mas Vito. Silakan teman-teman. Ini ada yang nanya, oh kalau presentasi nanti mungkin aku bisa share juga ya ke panitia, nanti kalau butuh presentasi bisa aku share juga. Kalau link presensi udah di share juga. Nah, teman-teman itu juga di fitur chat sudah di-share ya. Untuk link presensi hari ini, silakan teman-teman bisa mengisikan juga untuk link kehadirannya gitu. Nah, tadi juga Mas Vito juga sudah info ya. Nanti untuk materi maupun recording acara hari ini, nanti biasanya akan kita share juga nih di grup teman-teman gitu. Ada yang belum masuk grup WhatsApp mungkin? Nanti kalau memang belum, mungkin nanti tim panitia bisa bantu ya, link buat masuk WhatsApp grupnya. Jadi supaya teman-teman juga tidak ketinggalan nih untuk sesi-sesi berikutnya dari Eco Talent Campus Program gitu. Karena masih ada 4 sesi lagi ya teman-teman ya, hingga awal Desember ya. Iya benar awal Desember. Oh Mas Zakaria belum masuk grup ya. Boleh Mas. Nanti oh nih juga ada juga. Mungkin nanti teman-teman dari panitia bisa ya bantu untuk share linknya, link grup WhatsApp-nya, supaya teman-teman yang sekiranya belum join di grup WhatsApp bisa bergabung juga. Baik, ada lagi kah teman-teman pertanyaan yang ingin disampaikan untuk Mas Vito? Nah, itu dia. Terima kasih Mbak Keisa. Silakan yang belum bergabung ya di grup WhatsApp bisa join langsung di grup WhatsApp itu. Nanti untuk sesi-sesi selanjutnya nanti akan kita terus share ya di sana gitu, begitu juga dengan materi dan recordingnya. Ada lagi teman-teman? Kita masih ada waktu sekitar 14 menit lagi nih, Mas Vito.
Kalau sejauh ini Mas Vito, saya jadi muncul pertanyaan nih. Kalau peran pemerintah sendiri dalam mendorong pertumbuhan green job sendiri di daerah seperti apa sih Mas Vito? Terutama mungkin kayak di daerah-daerah di luar Jawa kali ya. Seperti apa Mas Vito? Hmm, kalau kalau di luar Jawa tuh belum terlalu banyak karena karena sebenarnya bahkan untuk jobs yang non green aja kan kadang-kadang masih susah ya di sana ya. Nah, cuman sebenarnya kita jangan terjebak di labelisasi green jobs atau non green jobs gitu sih. Karena sebenarnya effortnya pemerintah kan di pembukaan lapangan pekerjaan. Oke, di pemerintah pusat sudah mulai mulai mendorong roadmap untuk green jobs, tapi itu masih agak panjang kayaknya kalau untuk diterjemahkan ke level daerah. Nah, tapi dengan atau tanpa supportnya pemerintah baik pusat maupun daerah, eh, rasanya teman-teman bisa tetap eksplorasi masing-masing dan langsung coba ngulik dengan pelaku usaha atau perusahaan yang ada di daerahnya teman-teman juga sih, tanpa harus melihat apa yang dilakukan sama pemerintah karena seringkali kan pemerintah datangnya terlambat gitu ya. Teman-teman bisa curi start aja mulai duluan gitu kalau kalau usulku sih. Baik, seru sekali ya untuk diskusi di sore hari, di siang sampai sore hari ini Mas Vito. Jadi terima kasih sekali pokoknya Mas Vito sudah berkenan ya untuk sharing ilmu ke teman-teman sekalian gitu. Jadi kita dapat, oh ini ada pertanyaan terakhir nih, Mas Vito. Eh, apa ya pesan-pesan dari Kak Vito untuk kita yang ingin menekuni green job ini? Hmm. Oh, menarik. Mulai dengan langkah kecil, jadi nggak harus besar, komitmennya kecil, perlahan-lahan, dan karena ini bentuknya em, eksplorasi jangka panjang gitu ya, jadi teman-teman bisa mulai dengan apa yang teman-teman tahu dan dari hasil ngobrol hari ini bisa ngulik lebih lanjut juga dan kalau bisa coba cari teman seperjalanan dalam bentuk itu tadi kalau saya bilangnya komunitas atau teman-teman yang bisa jadinya belajar bareng, sharing bareng dan akhirnya teman-teman nggak harus menekuni ini sendirian. Em, Jangan sungkan juga kalau emang ada satu apa itu ya, satu passion atau niche atau em, satu spesialisasi yang teman-teman ingin eksplorasi juga eksplorasi siapa sih yang teman-teman bisa jadikan kayak semacam panutan gitu dan cari mentor tuh boleh banget sih itu akan sangat-sangat membantu gitu em, di eksplorasinya teman-teman gitu. Baik, terima kasih Mas Vito. Ada pertanyaan lagi kah? Oke, baik teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi di hari ini ya. Karena link presensi juga hanya kita bagikan saat sesi berlangsung. Gitu. Jadi jangan lupa untuk segera mengisi. Linknya sudah dibagikan di fitur chat. Kemudian nanti untuk materi dan recording akan kita share juga ya di grup WA. Bagi teman-teman yang belum join di grup WA, boleh banget untuk join di grup WA kita. Gitu. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mas Vito. Ini luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini. Dari paparan dan tanya jawab bersama Mas Vito. Kemudian kita banyak belajar green jobs itu bukan cuma sekedar tren aja ya, Mas Vito ya, tapi juga untuk kebutuhan di masa depan gitu. Peluang hijau, pekerjaan hijau ini membuka peluang juga, peluang besar juga bagi generasi muda untuk berkontribusi menjaga lingkungan sekaligus membangun ekonomi yang berkelanjutan. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi di sore hari ini terima kasih sekali ya teman-teman yang sudah bergabung ya dari siang hingga sore hari ini, tetap bertahan nih 1,5 jam kita membahas mengenai potensi green jobs. Boleh ya sebelum kita akhiri kita foto bersama dulu. Silakan teman-teman bisa mulai untuk on cam ya, yang bisa on cam kita on cam. Ini saya kasih waktu dulu, tidak apa-apa. Siap-siap pasang posisi yang ciamik, yang belum
ini belum siap, boleh dipersiapkan dulu. Ini kalau dari layar saya ada 4 slide ya. Baik, ini sepertinya sudah pada mulai on cam. Ini masih tetap semangat kan teman-teman? Boleh dong jempolnya. Wah, luar biasa. Baik, oke. Eh, kita akan foto dulu ya. Nanti dibantu mungkin ya dari tim. Oke, di slide pertama dulu kita akan foto. 3, 2, 1. Oke, tahan dulu teman-teman. Untuk slide ke... Oke, oke, sudah? Oke, di slide kedua. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut lagi di slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, dan di slide yang keempat. 1, 2, 3. Baik, oke. Karena waktu juga nih yang memisahkan kita ya teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mas Vito yang sudah berkenan ya untuk berbagi ilmu di siang hingga sore hari ini. Kita sangat mengapresiasi sekali. Kemudian terima kasih juga pada tim Green Jobs ya yang sudah menemani juga selama 1,5 jam ke depan ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir juga di sore hari ini. Jangan lupa pokoknya ikut terus ya untuk sesi-sesi selanjutnya. Masih ada 4 sesi lagi di minggu depan setiap hari Kamis pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Gitu. Nah, karena tadi saya sudah mulai dengan pantun ya, maka saya akan menutup acara webinar kali ini tentunya dengan pantun. Boleh ya dibantu dengan kata cakepnya lagi ya. Semoga teman-teman masih tetap semangat ya. Baik. Bunga mawar harum mewangi. Cakep. Biasa. Tumbuh indah di halaman taman. Cakep. Cakep. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di webinar Cakep. selanjutnya, teman-teman. Sampai jumpa. Cakep. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Makasih Mas Al, Mas Vito, teman-teman semua. Cakep, Mas Terima Vito. kasih, Bu Doti, Mas Vito. Teman-teman jangan lupa ya untuk mengisi link presensi sekali lagi. Mas Dia minta tolong untuk ditutup. Kita closing ya teman-teman ya untuk Zoom-nya. Terima kasih. Teman-teman, saya tutup ya.